Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Rizky Faris. Dan pada video kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara untuk sniffing menggunakan Wireshark, dan juga kita akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cracking password lewat IAFM Cisco Password Cracker. Nah, dan video ini merupakan tugas satu dari mata kuliah keamanan jaringan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raffi Izzatul Faris dari mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, kita akan mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana sniffing menggunakan Wireshark. Jadi singkatnya, sniffing ini adalah bagaimana kita bisa mengendus atau melihat data-data yang ada dari akses internet ketika kita terhubung dengan internet. Tujuannya adalah supaya kita tujuan dari praktikum ini supaya kita lebih berhati-hati ketika berkoneksi dengan sebuah WiFi atau shared network system seperti itu. Nah, bagaimana untuk prakteknya? Pertama-tama kita akan membuat dulu server telnetnya, lalu kita di sana akan mengirimkan dan mengkoneksikan dengan server telnet tersebut, lalu mengirimkan datanya, lalu kita bisa cek apakah kita bisa melihat data yang dikirim tadi. Seperti itu. Nah, karena kita saat ini menggunakan sistem operasi dari macOS, telnet saat ini sudah tidak disupport lagi, maka dari itu kita akan coba untuk membuat kode dari bahasa Python ini untuk membuat seolah-olah kita mempunyai server telnet seperti itu. Jadi seperti mocking gitu. Nah, kodenya ada di sini. Nah, nantinya kode ini nanti akan saya cantumkan di deskripsinya. Lalu setelah kode ini diterapkan, lalu kita coba akan running. Di sini dia sudah listening di IP dan portnya. IP-nya ini nanti bisa, karena dia dibuat 000, maka kita bisa konekin dari manapun ya. Lalu untuk portnya ini kita buat 8008. Setelah itu kita akan buka terminal kita, lalu ketikkan NC untuk mengkonekkan ke servernya, dari klien ke servernya 127.0.0.1 itu IP-nya, lalu spasi portnya 8008. Kita enter, maka di sini sudah terhubung ya. Kita lihat ada connected. Lalu di sini kita akan login, misalnya login apa dan juga passwordnya sesuai dengan kodenya tadi. Lalu di Wireshark nanti akan dia muncul loopback LO0. Di sini kita bisa scanning ya, scanning terlebih dahulu. Misalnya di sini kita akan memasukkan misalnya ya koneksi seperti internet biasanya, kita mau login itu ada ID, ada password. Nah, di sini terlihat bahwasanya tadi sudah kelihatan ada koneksi TCP ya, seperti ini. Lalu kita bisa follow TCP streamnya. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada ID yang tadi kita ketikkan, yaitu Faris, dan passwordnya Faris. Lalu di sini juga terlihat balikan dari servernya, yaitu welcome Faris. Ini menunjukkan bahwasanya kalau misalnya kita menggunakan shared wifi misalnya di tempat umum, kita bisa saja terlihat datanya seperti ini ketika mengunjungi suatu website ataupun service, ataupun kita melakukan transaksional di yang data-data sensitif. Tapi untungnya kita saat ini sudah mempunyai protokol HTTP dan HTTPS yang memungkinkan kita untuk lebih susah lagi dan di obfuscate data-data ini. Jadi tidak hanya kita tinggal follow TCP-nya tadi, TCP streamnya, kita bisa delete datanya, tapi makin ada enkripsi lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana kita cracking password ya. Password ini sudah disediakan dari Cisco itu, kita bisa generate dengan ini ya. Nah, lalu
kita akan masuk ke dalam IFM Cisco Password Cracker ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya walaupun passwordnya itu sudah di sudah di enkripsi segala macam, tapi ketika kunci enkripsinya ataupun hashnya sudah diketahui oleh pihak luar, maka semuanya itu tidak akan berguna, karena cracking password itu ada macam-macam ya, dari mulai brute force, terus ada social engineering. Itu akan mudah sekali kita bisa menembus password-password tersebut. Contohnya yang di sini, ini ada password yang menggunakan yang sudah di enable secure-nya, enable secret. Jadi dia menambahkan salting sedikit supaya dia bisa lebih randomize lagi seperti itu. Nah, di sini ini ada dua website, yang satu itu untuk yang enable secret dan yang satu yang password biasa tanpa enable secret. Untuk yang ini, yang menggunakan enable secret, dia akan menggunakan metode brute force. Jadi dia akan sampai 8 lengthnya atau sampai 100%, dia harus coba-coba setiap karakternya seperti itu. Sedangkan untuk yang tanpa brute force, ini yang bawahnya ini 08 ini kita copy. Di sini langsung kelihatan. Jadi tanpa kita harus brute force, karena dia sudah ketahuan enkripsinya, langsung kita kita convert aja dari yang sudah di password yang sudah di enkripsi dan yang sebelum dienkripsi. Jadi kelihatan itu plain textnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu untuk video tentang keamanan jaringan. Sampai jumpa di video berikutnya.